Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini kembali lagi dengan kita. Pada kesempatan ini kita berada di depan pintu Taman Sari ya teman-teman ya. Pasti sudah tidak asing lagi dengan Taman Sari, yaitu biasa disebut dengan Water Castle, yang merupakan wisata primadona ketika teman-teman ke Jogja. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun sering berkunjung ke sini ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tutorial dari Taman Sari menuju Pasar Ngasem. Tetapi kali ini kita beda. Kita akan menelusuri atau lewat terowongan atau lewat pemukiman gang-gang kecil. Oke, teman-teman, nanti kita akan lihat apa saja, akan menjumpai apa saja. Yuk simak terus video kita kali ini. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju Pasar Ngasem ya teman-teman ya. Nah, kita ini start dari depan langsung pintu dari Taman Sari sebelah timur teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita ini tetapi tidak masuk ya teman-teman, kita hanya di depannya kita ini jalan menuju timur teman-teman. Nanti kita akan melewati parkiran sepeda teman-teman, sepeda motor teman-teman. Nah, kebetulan ini long weekend ya teman-teman, jadi agak lumayan rame ini teman-teman ya, agak lumayan rame. Dan di sini banyak wisatawan mancanegara juga teman-teman yang masuk. Jadi teman-teman kalau ke Taman Sari nanti kalau bawa mobil bisa parkir di sini teman-teman. Bisa parkir di sini. Kalau nanti parkir motor nanti bisa belok sebelah kanan tadi. Nanti kemudian ketika teman-teman ke Taman Sari ini akan dihibur live musik seperti ini teman-teman. Jadi Taman Sari ada live musik seperti ini. Nih. Welcome to Taman Sari, everybody. Good afternoon. Pernuak. Afternoon. Yeah. Hi, where are you from? I'm from Jogja. Oh, from Jogja. From Jogja. Nggih, Mbak. Dari Jogja asli. Nggih, asli. Kayak bule gitu loh, Ibu. Luar biasa loh ya. Nggih. Oh, pasti masnya ini kayaknya bukan orang Jogja ini. Nah, ini teman-teman. Oh, Mas akhirnya rombongannya kecil. Boten sanes, Mbak. Sanes. Nggih. Nggih. Nah, itu jadi teman-teman ketika teman-teman ke Taman Sari ada live musiknya ya teman-teman ya, di depannya, di depan kafenya ini yang cukup fenomenal dan cukup cozy ya teman-teman ya. Ini begitu teman-teman. Nah, di depan itu teman-teman ada namanya Shuttle Tole teman-teman. Kapan-kapan kita akan membahas ya Shuttle Tole dan naik Shuttle Tole. Itu salah satu transportasi umum yang sangat memudahkan teman-teman ketika teman-teman berkunjung di dalam Juruan Beteng. Salah satunya Taman Sari, Keraton dan lain sebagainya, pokoknya tempat yang di dalam Beteng atau Juruan Beteng. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita sekarang berada di parkiran motor teman-teman. Nah, ini jalannya lewat parkiran motor ini. Seperti yang saya infokan tadi, bahwa teman-teman ketika bawa motor bisa parkirnya di sebelah sini. Nah, kita akan jalan ya teman-teman, nanti menuju Pasar Ngasem, nanti lewatnya sini teman-teman. Mungkin teman-teman dari luar kota banyak yang belum tahu jalan ini ya. Tapi kalau teman-teman yang dari Jogja mungkin sedikit banyak sudah tahu jalan ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah jalan alternatif ketika teman-teman mau ke Pasar Ngasem atau dari Pasar Ngasem mau ke Taman Sari, begitu teman-teman. Nah, ini jalannya lewat sini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman naik sini. Nah, oh, ini ada kan teman-teman, sketsa gambar wajah on the spot 10 menit. Bayar sukarela. Ini bapaknya yang nanti akan main skate teman-teman. Nah, ini persis ya teman-teman. Nah, ini kita akan lewatnya sini ya teman-teman.
Dan teman-teman ketika lewat sini harap hati-hati, terutama bagi teman-teman yang mempunyai tinggi badan lebih dari 160. Ini ya, harap agak menunduk sedikit seperti ini. Ini kakaknya baru nunduk nih. Nah ini kita nunduk sedikit ya teman-teman. Nah ntar tak jreng ini teman-teman. Nah nanti ini kita akan masuk terowongan itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tuh cuacanya Jogja tuh cukup cerah ya teman-teman, karena sebelum-sebelumnya itu cukup mendung dan alhamdulillah sekarang cukup cerah. Nah sebelum masuk kita ditemani dengan ini teman-teman, tumbuhan hijau-hijauan seperti ini yang membuat jalan kita itu semakin enak dan nyaman gitu. Nanti ini jalan akan tembus di sebelah sana pokoknya teman, di Pasar Ngasem sebelah belakang gitu teman. Kalau teman-teman biasanya lewat depan, nah ini bisa lewat belakang. Nah jadi nanti teman-teman kalau lewat sini, mohon maaf kalau teman-teman nanti akan sedikit gelap karena di sini cahayanya kurang begitu terang, tapi di dalam nanti ada cahaya yang langsung dari luar itu masuk ke dalam teman-teman. Begitu. Nah ini kita sebelum masuk nih ternyata ada yang jual dawet. Yang suka dawet bisa mampir ke sini sebelum masuk. Oke, ini kita bareng keluarga ini masuk. Nah ini dia teman-teman, gerbang masuknya, terowongannya dengan ciri khas ornamen-ornamen relief pada zaman dulu ya teman-teman ya, ini ya gitu. Nah ini kita mulai masuk, jadi mohon maaf kalau agak gelap sedikit ya. Nah ini kita sudah masuk ya teman-teman ya, ini ya. Gambaran suasana di sini cukup dingin, cukup sejuk teman-teman. Saya sendiri sekarang sedang memakai jaket, tidak terlalu sumuk atau gerah. Nah ini juga salah satu spot foto yang sangat menarik teman-teman. Nah ini salah satu spot foto yang menarik. Kita sedikit bersembunyi karena sedang ada foto teman-teman. Nah kita jalan, dan teman-teman ketika kesini tidak usah khawatir, di sini ada pemandu. Salah satunya ibunya ini tadi sedang memandu wisatawan. Dan ini yang saya masuk tadi teman-teman, yaitu ada cahaya langsung menuju ke sini teman-teman. Nah, jadi cahaya langsungnya lewatnya sini teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah ini teman-teman juga salah satu spot foto juga. Nah itu sedang ada yang berfoto. Jadi teman-teman dari sini kemudian backgroundnya ke sana. Gitu teman-teman. Nah itu langsung testimoni ada yang sedang foto-foto ya teman-teman ya di sana ya. Nah itu dia teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu terowongan ini namanya terowongan apa? Bisa komen di bawah ini ya teman-teman ya. Nah di sini udaranya sejuk, adem ya teman-teman ya. Dan di sini sangat sering sekali dipakai buat pemrotetan, terutama untuk prewedding maupun photobook. Di sini sangat sering teman-teman. Nah ini contohnya, nih kakaknya sedang foto-foto. Nah ini juga ada, lewat sini juga ada ruangan. Saya kurang tahu ini ruangan apa. Mungkin kalau teman-teman yang tahu ini ruangan apa bisa komen di bawah ini ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau teman-teman lewat sini itu saya jamin tidak kepanasan. Karena lewat terowongan ini beda dengan teman-teman ketika lewat jalan raya. Jadi ada dua jalan ketika menuju Pasar Ngasem, bisa lewat jalan sini atau bisa lewat terowongan ini teman-teman. Dan ketika teman-teman lewat terowongan ini juga ditemani oleh teman-teman yang sedang live akustikan seperti ini teman-teman ya. Nah ini teman,
Selamat menikmati ini teman-teman. Yang tahu lagunya ini mungkin bisa ikut komen ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini kita sudah menuju pintu keluar ya teman-teman ya, ini ya. Jadi di sini itu sangat dekat sekali teman-teman ya. Nah ini kita sudah mulai masuk pintu keluar. Nah ini dia teman-teman. Ketika teman-teman mau masuk ke sini, nanti teman-teman bayar lagi ya teman-teman ya. Nah tiket masuknya ada di depan atau dekat Pasar Ngasem ya teman-teman ya. Tuh. Jadi nanti teman-teman masuk sini itu tiketnya bayarnya di depan atau di dekat Pasar Ngasem teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat beberapa bangunan zaman dulu teman-teman. Dan seperti yang diinfokan di video sebelumnya, bahwa di kawasan ini itu tidak boleh mengoperasikan drone ya teman. Ini ada tulisannya, no drone zone. Begitu teman. Dan di sini sama bukanya dengan Taman Sari, yaitu pukul 9 sampai 15.30 teman-teman. Gitu. Dan tiketnya di sini modelnya gelang ya teman, nanti pasang di sini gitu. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita menyusuri jalan di dekat sini teman-teman. Nah, kita juga teman bisa memakai jasa tour guide teman-teman, yang nanti akan menginfokan seluruh informasi yang ada di Taman Sari ini teman-teman. Dan teman-teman ketika keluar tadi itu bisa langsung disuguhkan ini teman-teman, oleh-oleh pernak-pernik seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau tidak salah homemade sini ya ini teman-teman ya. Nah di area Taman Sari ini teman-teman pasti akan menjumpai bangunan-bangunan zaman dulu seperti yang ada di depan teman-teman itu, ada atapnya itu. Nah itu salah satunya gitu. Ini dulunya namanya Situs Pesanggerahan Taman Sari. Nah ini merupakan cagar budaya teman-teman, sesuai ada yang di tulisan ini teman. Nah kita akan lihat di sebelah sini, dulunya ini bisa atau boleh masuk, tapi sekarang sudah tidak boleh masuk. Ini kalau mau ngerasain atau nyoba karya anak-anak sini. Nah ini gambaran di dalamnya pesanggerahannya, coba kita lihat sedikit ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, gambarannya di bawahnya, kelihatan nggak teman-teman? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Pesanggerahan Taman Sari teman-teman ini ya. Nah ini dia tempatnya, begitu teman-teman. Nah ini teman-teman pasti juga menemukan tempat-tempat seperti ini teman-teman. Ini masih dalam area Taman Sari, ada bangunan-bangunan seperti ini dengan ciri khas seperti dulu. Ini merupakan situs Sumur Gumulung teman-teman yang kita lihat tadi ya. Merupakan situs cagar budaya teman-teman ya. Itu kita lanjut
lagi ke sini, jalan lagi teman-teman. Nah ini kita masih melewati bangunan-bangunan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini masih dalam area Taman Sari ini teman-teman. Nah ini ada teman-teman kita dari wisatawan mancanegara. Quando uno arriva suona, oh, qualcuno è già arrivato, gli altri escono della casa. Nah ini ada bangunan apa ya teman-teman ya? Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Dulu tuh ada bangunan yang tengah-tengahnya bisa sering buat foto atau prewedding. Tapi sepertinya kalau menuju ke sana tuh sudah ditutup ya teman-teman. Dan tempatnya ini sepertinya teman-teman. Gak terlalu terlihat di daerah sana, gak masuk ke sana teman-teman. Ini sepertinya ditutup, tidak boleh masuk teman-teman. Jadi mohon maaf tidak bisa melihat sampai ke dalam karena tempatnya cukup fenomenal ya pada zamannya. Hebatnya ini sebenarnya muter ya teman-teman sampai tadi sana itu. Pokoknya sampai sana tadi kita kembali karena ini infonya ini ditutup karena dikhawatirkan ini bangunan zaman dulu itu rawan rusak, jadi untuk melindungi bangunan cagar budaya jadinya ditutup teman-teman. Nah ini ada penjelasannya kenapa Sumur Gemuling ditutup teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang tempat fenomenal dulunya. Kalau teman-teman tahu gambar ini ya teman-teman ya. Nah ini yang mungkin cukup viral pada zaman dulu. Nah ini dia Sumur Gemuling. Tapi mohon maaf ini sejak 2020 tepatnya 20 Desember ini ditutup begitu teman-teman. Ini cukup fenomenal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biasanya pada foto di sini terus diambil gambarnya dari sana. Bagus teman-teman. Sering sekali dipakai untuk pemotretan entah prewedding maupun pemotretan biasa teman-teman. Dan ini ada filosofinya juga atau sejarahnya dari Sumur Gemuling ya. Karena Sumur Gemuling merupakan salah satu bagian dari kompleks Taman Sari ya teman-teman ya. Nama Gemuling itu berasal dari kata guling yang berarti berputar atau melingkar. Ini digunakan dulu oleh warga kerajaan dan para abdi dalam untuk tempat peribadatan atau masjid bawah tanah teman-teman. Jadi bisa disebut dengan masjid bawah tanah dalam suasana tenang dan terlindungi gitu teman-teman. Nah sumur ini bukan sumur biasa ya teman-teman ya. Ini merupakan dulunya tempat penyimpanan untuk mengambil air wudhu seperti ini teman-teman. Nah 5 tangga ketika menuju ke sini teman-teman itu ada filosofinya teman-teman, yaitu ajaran Islam itu ada 5, rukun Islam itu ada 5 begitu teman-teman. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Begitu kenapa ada 5 pilar itu begitu teman-teman ya. Itu kita lanjut lagi menelusuri sebelah sini teman-teman. Kalau mau menuju ke Pasar Ngasem ya. Dulu ini Pasar Ngasem ini terkenal sebagai pasar hewan ya teman-teman ya. Tapi sekarang sudah beralih fungsi karena pasar hewan sudah dipindah ke Pasti Jalan Bantul sana teman-teman. Nah, ini dia kita jalan-jalan lewati gang-gang yang menurut saya lumayan favorit. Banyak orang yang tertarik lewat sini ya teman-teman ya.
Kita lewatnya sini teman-teman. Lewatnya sebelah sini ya. Jangan sampai tersesat ya teman-teman ya. Ini merupakan juga salah satu tempat yang unik. Kenapa unik? Karena ada ini teman-teman. Nah, jadi ada semacam tanaman yang ada akarnya yang menjulang. Nah, ini dulunya sering buat foto wisatawan teman-teman. Karena dengan keunikannya ini, karena berhubung sepertinya tanamannya mati atau kurang terawat, itu jadi seperti ini. Dulu sepertinya masih ada bunga-bunganya teman-teman. Begitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita coba jalan ke sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah jalan ketika mengunjungi tempat ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lewat jalan sini. Nah, ini saya sedikit memberikan salah satu tempat yang ketika teman-teman itu mau ke sini, itu teman-teman bisa berfoto-foto di sini teman. Gang yang unik ini teman-teman ya. Ini cukup recommended sekali ketika teman-teman ke Taman Sari. Ini bisa jadikan, dulu ini sepertinya kalau tidak salah ada tumbuhan yang masuk ke sini teman-teman. Begitu masuk ke sini dan nanti juga bisa lewat sana teman-teman ya. Tempat ini cukup unik ya teman-teman ya. Di sini masih bisa teman-teman menggunakan motor. Tapi biasanya ada aturan atau arahan itu agar motornya dituntun atau tidak ditumpangi. Begitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Ini tempat-tempat yang cukup unik dan fenomenal ya teman-teman ya. Di sini kita jalan lagi teman-teman ke sini. Yang tempatnya di sini tuh unik-unik ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Nah, ini tadi teman-teman melewati ini teman-teman, namanya taman. Kita scroll sedikit ke atas. Nah, ini gitu teman-teman. Coba kita cek ke sana ya teman-teman ya. Kita pokoknya pada kali ini kita jalan-jalan dulu menuju Pasar Ngasem. Nanti teman-teman akan menjumpai tepatnya langsung menuju Pasar Ngasem, tepatnya di belakangnya ya. Dan di sini juga masih ada bangunan peninggalan zaman dulu. Contohnya seperti yang ada di depan teman-teman ini. Nah, ini juga bangunan zaman dulu ya ini teman-teman ya. Gitu. Ini kalau teman-teman yang haus mau beli jeruk fresh, jeruk seperti ini, sini juga ada yang jual ya teman-teman ya. Mantap. Nah, ternyata di belakang Pasar Ngasem itu ada namanya TIC teman-teman, Tourist Information Center Taman Sari. Nah, ini jadi teman-teman kalau bingung atau mau menggunakan jasa
tour guide ini bisa ke sini teman-teman ya. Ini dia teman-teman, bapak-bapak tour guide-nya. Kita langsung jalan saja menuju ke arah Pasar Ngasem ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, Pasar Ngasem. Pasar Ngasem. Dan ini ketika teman-teman masuk Taman Sari, ini harga tiketnya di sini teman-teman. Ini dia harga tiketnya ya teman-teman ya. Dan teman-teman ketika sudah di Plaza Ngasem itu ada Pasar Ngasem, itu ada tempat seperti ini, Plaza Ngasem. Jadi di dalam Pasar Ngasem ada Plaza Ngasem. Nah ini dia teman-teman. Biasanya diadakan acara-acara di sini seperti konser maupun acara-acara lainnya teman-teman. Jadi di sini. Dan ini kita sudah cukup siang ya di sini teman. Semoga masih ada beberapa jajanan yang mungkin teman-teman kalau sudah ke Pasar Ngasem itu nyarinya jajanan. Tapi kalau sudah siang seperti ini biasanya sudah pada habis teman-teman. Nah mungkin ada makanan favorit yang teman-teman sukai di Plaza Ngasem atau Pasar Ngasem ini, bisa komen di bawah ini ya teman-teman. Di sini tuh ada namanya apem, ada dawet teman-teman, ada soto, ada empal gentong, dan jajanan pasar yang lainnya. Coba kita lihat ke dalam. Mungkin di video selanjutnya sudah dibahas ya, tapi ini kita cuman bahas sedikit saja, tidak terlalu detail ya teman-teman, karena sudah siang ini kebetulan. Dan biasanya kalau udah siang itu banyak yang sudah habis ya teman-teman ya. Ini kita lihat-lihat sekilas saja ya teman-teman. Nah ini ya, yang jajanan pasar ini teman-teman. Jajanan pasar. Kita jalan lagi. Nah itu dia apemnya, apem beras teman-teman. Ini masih ada nggak ya? Ini kok sepi ya? Sudah habis pak ya ini? Oh masih ada teman-teman. Ini apem berasnya khas Pasar Ngasem teman-teman. Ini dia. Kita lanjut, kita lihat-lihat saja. Ada rujak es krim juga teman-teman di sini. Coba kita lihat-lihat lagi ke depan ya teman-teman. Ternyata sudah pada habis ini karena sudah siang ya teman-teman. Jadi saya merekomendasikan kalau teman-teman kesini itu agak lagu. Jadi saya merekomendasikan ketika teman-teman ke Taman Sari itu agak siang. Nah ini wedang Sendang Ayu. Ini yang menurut saya viral atau ciri khas dari Pasar Ngasem teman-teman. Jika ke Pasar Ngasem tidak beli wedang Sendang Ayu ini tidak afdol. Itu teman-teman. Nah, ya, ini udah pada habis karena udah siang. Mungkin hanya beberapa ya teman-teman ya yang masih jualan seperti itu ya teman-teman. Oh masih ada yang jualan. Ini udah pada habis teman-teman. Karena udah siang teman-teman. Jadi saya merekomendasikan ketika teman-teman kesini jangan terlalu siang ya teman-teman ya. Sudah pada habis biasa. Tuh ya teman-teman, ini ada serabi juga di sini teman-teman. Ya langkung bu.
satu porsi isi 5 20.000 ya teman-teman, cukup murah ya. Di Jogja itu insya Allah murah-murah teman-teman. Jalan-jalan. Nah ini gambaran sekilas pasar Ngasem di kala siang hari ya teman-teman ya. Nah ini dia kalau pasar Ngasem dari depan ini teman-teman, dengan patung ikonik bakul jamu teman-teman. Ternyata kalau siang juga masih ada teman-teman boleh kesini ya teman-teman ya. Tuh, salah satunya. Nah ini depan atau pintu masuknya pasar Ngasem ya teman-teman ya. Nah ini sudah sampai depan kita. Ini jalan Ngasem. Nah ini gambaran pasar Ngasem dari depan ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah mungkin itu dia teman-teman, gambaran pasar Ngasem dari depan. Dan itu dia tutorial hari ini, yaitu tutorial dari pintu masuk Taman Sari menuju pasar Ngasem. Nah nanti tadi sudah kita lalui sendiri, kita sudah jumpai sendiri beberapa tempat yang cukup menarik di dalamnya. Dan saya berpesan teman-teman jangan sampai salah jalan ya teman-teman ya. Tetap ikuti seperti video tadi. Nanti insya Allah akan ketemu di belakang pasar Ngasem. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah panas-panas, tinggal lewat dalam gang atau dalam kampung saja. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada penyampaian kata atau perkataan yang kurang pas ya teman-teman ya. Mohon dibantu untuk subscribe dan like-nya. Jika bermanfaat mohon dibantu untuk di-share. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.